Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID ya. Ya, Kak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, adik Dita pimpinnya. Ya, Kak. Mari sebelum belajar, mari teman-teman, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6, yaitu Kayanya Negeriku, muatan PKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang sekitarnya, siswa mampu memberikan contoh akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, yaitu dengan wawancara, siswa mampu mengetahui berbagai bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, bahkan sejak lahir pun setiap orang sudah memiliki hak tersebut. Contohnya adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Contohnya, kewajiban di sekolah, seperti menjaga lingkungan sekolah, hormat kepada guru, dan juga belajar dengan baik. Kewajiban di rumah, yaitu hormat kepada orang tua, membantu orang tua, dan tidak melawan orang tua. Menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam dengan baik adalah termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya adalah mendaur ulang sampah plastik dan tidak membuang sampah ke sungai. Jika kewajiban ini kalian laksanakan, maka lingkungan alam sekitar kalian akan tetap terjaga dengan baik. Jadi, apakah yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan dengan baik? Lingkungan akan menjadi tercemar. Benar, adik Dita. Nah, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka lingkungan akan tidak terawat dan bahkan rusak sehingga tidak hanya manusia yang akan rugi ketika lingkungan tersebut sudah rusak, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita sebelum melaksanakan kewajiban. Contohnya, cukup sederhana. Ketika kalian menginginkan nilai yang bagus, maka kalian harus belajar tekun dan mengumpulkan tugas dengan rajin. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, coba adik Dita bisa baca contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang.
Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. 1. Jika kalian ingin sehat, maka kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. 2. Jika kalian ingin terhindar dari banjir, maka kalian harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah di sungai. 3. Jika kalian ingin menghirup udara yang bersih, maka kalian harus menanam pohon. Sudah, Kak? Terima kasih, Adik Dita. Ya, Kak. Nah, itu merupakan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Coba adik-adik baca buku tema 9, halaman 147, cerita yang mengenai mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Nah, apa yang menyebabkan Jakarta banjir? Tidak ada resapan airnya, Kak. Tidak ada resapan air. Benar, Daya. Nah, yang menyebabkan Jakarta banjir. Nah, yang menyebabkan Jakarta banjir yaitu karena sungai-sungai tidak mampu menampung air dari puncak dan Bogor. Hal ini disebabkan karena sungai menyempit dan dangkal. Yang kedua yaitu kebiasaan warga Jakarta membuang sampah di sungai menjadi penyebab banjir di Jakarta. Yang ketiga yaitu kurangnya daerah resapan air yang sudah disebutkan oleh Dik Jaya. Pengertian wacana. Coba Adik Putri bisa dibaca. Pengertian wacana. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan atau langsung untuk memperoleh sebuah informasi. Wawancara dapat dilakukan untuk mencari informasi dari narasumber. Narasumbernya yaitu bisa ayah, ibu, kakak, dan orang lain di sekitarmu. Terima kasih Adik Putri. Ya, Kak. Nah, sekian materi yang dapat Kakak berikan pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak, Kak. Enggak, Kak. Sudah semua mengerti dengan materinya ya? Sudah, Kak. Nah, itu tadi materi yang dapat Kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Adik Dita bisa dipimpin ya. Ya, Kak. Mari teman-teman, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.